Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu ya jawabnya ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan coding ya, teman-teman ya, terintegrasi dengan informatika. Hari ini Bunda Lina akan mengajarkan tentang konsep dasar kecerdasan artifisial yang bisa teman-teman lihat di sana. Nah, sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa ya. Oke, boleh yang memimpin dari meja saja. Ya, silakan. Yuk. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, Bunda Lina akan ngecek nih, adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada kabar yang tidak masuk? Ya Bu, ya Oke, semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat agar kegiatannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman sekarang kita ice breaking dulu ya. Teman-teman boleh berdiri dulu supaya semangat nih kegiatannya. Bentar. Oke, bentar. Terlihat di depan ya. Bergerak ya, biar semangat ya. Yuk, berdiri. Siap. Siap. Yuk, ikutin. Shake, 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 shake. Your hand. Yeay. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatannya, kita buat kesepakatan dulu ya teman-teman ya, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman untuk kita semua dan aman untuk kita semua. Oke, ada mau menyampaikan kesepakatannya? Dari Lia boleh? Kesepakatannya hari ini kalau mau menjawab harus bilang izin menjawab atau izin bertanya. Oke, dari Amos boleh? Kesepakatannya hari ini yang ngobrol jajanin permen. Wah, jadi banyak ngobrol nanti. Suruh nyapu, oke ya. Kita membuat kesepakatan agar saling mendengarkan, saling menyimak, bergantian ketika berbicara, kontrol suara, kontrol gerak, dan itu berharapnya kita semua nyaman ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengenali kecerdasan teman-teman. Dari gambar, ada 2 gambar nih. Yang pertama ada kulkas, yang kedua kulkas juga. Tapi ada perbedaannya ternyata. Kita lihat perbedaannya di mana ya. Ini adalah penemuan di kulkas yang terintegrasi dengan AI. Kita lihat. Hi, Steve. Open the first door. Oke, itu kulkas yang terbaru nih teman-teman.
Jadi ternyata dari satu kulkas aja bisa mengatur seluruh rumah gitu. Tinggal ngomong tadi namanya siapa? Bixby. Bixby apa Bixby ya? Bixby. Nah itu ketika kita komunikasi dia bisa mengintegrasikan dari vakum cleanernya, mungkin nanti dari mesin cucinya, lampunya itu bisa satu instruksi hanya dari kulkas gitu. Bahkan kulkasnya tadi bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan dari listriknya. Menurut teman-teman nih, kulkas mana ya yang lebih pintar? Yang tadi dari yang ke satu sama yang kedua. Menurut teman-teman yang mana? Yang kedua, yang itu yang tadi yang mahal banget ya. Kenapa kok bisa sih dia lebih pintar? Karena teknologinya karena mahal, karena udah ada AI-nya di dalamnya gitu ya. Lalu bagaimana nih teman-teman, kok AI bisa ya? Bisa bermanfaat tadi bisa terintegrasi juga ke kulkas gitu. Ternyata manfaatnya juga kita rasakan saat ini. Lalu bagaimana nih nanti kita memanfaatkan AI-nya itu? Nanti kita bahas ya. Lina akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita mengenal AI. Jadi nanti teman-teman bisa menjabarkan atau menjelaskan kecerdasan artifisial itu seperti apa dan contohnya dalam sehari-hari. Yang kedua, membedakan antara mesin yang cerdas dan yang non cerdas atau yang tidak. Yang ketiga adalah AI berada di sekitar kita. Secara kita tidak sadari bahwa AI itu sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita belum memanfaatkannya dengan maksimal. Lalu yang keempat adalah teman-teman akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Nah, teman-teman sekarang nanti akan Bunda Lina sebut sebagai Green Ranger karena nanti teman-teman akan menyelamatkan laut kita dari sampah dengan aplikasi yang namanya Code ID ya. Kita lihat. Nah, di sini apa sih kecerdasan artifisial itu? Gitu, atau mungkin teman-teman baru dengar? Baru dengar atau udah tahu? Udah dengar Sedikit gitu. Oke. Dari video ini kita lihat ya, kecerdasan artifisial itu apa? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau pembuat AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengenalkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal.
Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif, sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan ultrasonic untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang kita rasakan saat ini dari hadirnya AI. Nah, sekarang kita teman-teman coba bayangkan, ternyata mesin itu tuh seperti punya otak. Karena mereka itu adalah AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin atau komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan bahkan membuat keputusan seperti manusia. Namun di situ pun ada kekurangannya ya, bahwa AI itu butuh data teman-teman. Kalau teman-teman tidak pernah menggunakan, ya mungkin saja nanti hasil yang diharapkan tidak sesuai, gitu ya. Nah, contoh sehari-hari dari YouTube, teman-teman pasti sering ya, apalagi ibu-ibu yang nemenin anaknya nih, gitu ya, nonton Cocomelon gitu ya. Terus ada YouTube pendidikan dan sebagainya, bisa sekali kita manfaatkan. Terus tadi ada Google Map, jadi kita bisa tahu rute tercepatnya itu di mana. Terus ada Google Translate ya, teman-teman butuh bahasa apapun bisa melalui aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, teman-teman kita cari tahu ciri-ciri utama. Yang pertama adalah satu, bahwa AI itu belajar dari data. Seperti kita belajar ya dari pengalaman, dari buku, dari teman. Nah, AI juga belajar teman-teman ya. Jadi terus yang kedua, AI itu bisa beradaptasi, yaitu AI bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru. Semakin banyak data yang kita masukkan dari berbagai versi, nanti mungkin dia akan memutuskan sesuatu hal yang baru juga ya. Terus lanjut lagi membuat keputusan. Nah, setelah belajar, AI bisa mengambil keputusan otomatis seperti memilih lagu favoritmu yang sering kamu buka di YouTube atau Spotify gitu ya. Lagi suka nih Bun, aku dengerin lagu mellow atau galau gitu. Nanti muncul lagu-lagu galau gitu ya. Atau sukanya lagu semangat, nanti yang muncul lagu semangat. Nah, selanjutnya adalah kita membedakan antara mesin cerdas dan mesin biasa. Yang pertama, kalau mesin cerdas tadi seperti kulkas yang tadi kita sudah lihat, dia bisa belajar dari pengalaman, bisa menyelesaikan diri, dan memberi keputusan otomatis. Terus yang tidak, yang atau mesin biasa itu hanya ikuti perintah manusia. Contohnya adalah laptop masih perlu ini ya perintah manusia. Atau mesin cuci juga di rumah masih ada yang ada perintah, kita harus mengatur waktunya. Terus perlu diatur manual tadi maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah kita mengenal ciri, maka kita mengenal bagaimana AI bekerja. Ternyata AI seperti manusia, ya. Jadi mereka itu AI itu butuh data, terus mereka akan mencari pola dan mereka itu belajar dari pola tersebut baru memutuskan hasilnya. Ternyata di sekitar kita ada AI. Yang pertama dari handphone tadi ya, mengenal dengan Face ID yang biasanya hanya dari PIN atau pola, sekarang bisa nih pakai Face ID. Jadi nggak sembarangan bisa membuka handphonenya. Yang kedua Google Map tadi sudah. Terus yang ketiga Spotify atau YouTube, rekomendasi atau
chatbot yang biasanya teman atau melihat mama di rumah sering Shopee gitu ya. Itu muncul tuh ya karena dia akan merespon berdasarkan apa yang sering dicari gitu. Sekarang teman-teman Green Ranger, teman-teman akan mencoba aplikasi yang namanya code.org. Nanti teman-teman buka secara kelompok ya. Tadi Bunda Lina sudah membagi teman-teman dalam kelompok. Lalu nanti teman-teman ikuti instruksi yang ada di code.org-nya. Seperti di dalam surat Ar-Rum bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, sekarang misi teman-teman adalah menjadi Green Ranger, menyelamatkan lautan dari sampah. Oke? Siap ya? Ya, oke. Alhamdulillah teman-teman sudah mengaplikasikan code.org sudah sampai selesai. Tadi teman-teman ngapain kegiatannya dari code.org-nya? Milihin sampah. Ada yang salah antara sampah sama ikan atau gimana? Oh, ada yang ketuker ya. Ya, nanti kita berlatih lagi ya teman-teman ya di pertemuan selanjutnya. Nah, ternyata AI itu belajar dengan melihat banyak gambar yang tadi teman-teman sudah pilih. Lalu tadi sudah disampaikan juga di dalam video bahwa kita tuh harus beretika dalam menggunakan AI. Kita tidak boleh teman-teman sembarangan ya mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Teman-teman juga harus hati-hati. Kadang apa yang kita kita terima itu bisa jadi adalah virus gitu, yang bahkan bisa menipu manusia juga. Ya, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama transparansi. Nah, teman-teman harus tahu kerja AI. Terus yang kedua ada akuntabilitas. Jadi ada yang bertanggung jawab nih ketika ada yang salah. Contohnya adalah ketika teman-teman nyasar dari Google Map, nah itu nanti akan diperbaiki lagi oleh pihak Google Map-nya. Terus yang ketiga, AI itu tidak boleh merugikan. Nah, ini berarti harus hati-hati. Teman-teman harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan teman-teman. Terus yang terakhir adalah privasi. Jadi privasi itu harus dijaga. Tidak sembarangan memberikan data ke dalam akun-akun yang nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Ya Bu, siap. Oke, lanjutnya Bunda Lina akan membagikan LKPD yang sudah disediakan. Silakan teman-teman mengerjakan secara berkelompok. Oke, udah ya. Siap Bu. Selanjutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan tadi yang sudah teman-teman lakukan. Bagaimana AI bisa berjalan? Menurut teman-teman gimana? Kita harus berikan data dulu, diajari supaya AI juga bisa belajar ya. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika data yang diberikan itu sedikit atau salah? AI-nya salah Bu. AI-nya hasilnya nggak sesuai, bingung. Oke, yang ketiga, menurut teman-teman, apakah semua teknologi kita akan tergantikan dengan AI, teman-teman? Enggak juga ya. Oh, enggak juga. Berarti butuh juga ya, kita butuh manusia untuk menjalankan atau mengoperasikan AI. Nah, ini adalah refleksi sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Teman-teman silakan dijawab ya, bergantian. Boleh menunjukkan tangannya terlebih dahulu. Yang pertama, apa saja manfaat AI yang sudah kamu rasakan dalam hidupmu? Oke. Ya, Jadi nggak capek Bu. jadi nggak capek, lebih cepat gitu ya. Terus yang kedua, menurutmu apa bahayanya jika AI digunakan tanpa aturan etika? Jadi dia sembarangan nyarinya, yang nggak penting dicari gitu. Itu Bu yang pertama. Apa tuh? AI Bu. Evil AI ya, dia jadinya jahat ya kayak film enggak juga sih. Mungkin yang terjadi adalah menyebarkan data-data privasi gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Yang ketiga, tuliskan satu hal baru yang paling kamu ingat dalam kegiatan hari ini. Boleh diucapkan aja, tidak perlu tulis. Kulkas ya, mungkin nanti mau beli ya. Harga satu umroh itu ya. Oke, jadi terakhir bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Yeay. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan sama-sama. Oke, nanti teman-teman mengerjakan di rumah ya. Teman-teman cari satu tugas di rumah yang teknologinya menggunakan AI, nanti teman-teman ceritakan beserta manfaatnya. Oke, kesimpulannya adalah AI itu berada di sekeliling kita dan kita bisa mengendalikannya. Ternyata juga AI itu bisa membantu kita belajar, bekerja, bermain. Namun yang terpenting adalah kekuatan sejatinya AI itu kita yang bisa kendalikan. Mari gunakan AI dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan selalu ingat bahwa AI itu bisa menjadi sahabat dan juga bisa menjadi musuh ya.
Jadi kita sama-sama menggunakannya dengan baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita tutup hari ini kegiatan hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan sekali lagi. Oke. Tepuk salam.